Martial Universe. Bab 133. Judul, Cao Zu dari Kota Api Langit. Sebuah kilat dingin muncul di mata pemuda berbaju putih itu ketika dia menatap Lindong yang tengah tersenyum, kemudian berujar sinis. Sampah. Setelah kata itu keluar dari bibirnya, suasana di alun-alun tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang di sana tahu kalau permasalahan hari ini tidak akan berakhir baik. Di jalan setapak, Ziyue pun diam-diam menghela napas lega. Dia tidak menyangka kalau Lindong memiliki temperamen seperti itu. Beberapa saat lalu, dia menolak berduel dan berencana pergi. Ziyue yakin kalau bukan karena kata-kata terakhir pemuda berbaju putih itu, Lindong pasti akan meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Aku ingin tahu alasan apa yang membuatmu sangat spesial hingga guru sangat meninggikanmu. Ziyue menatap pada sosok di alun-alun dan bergumam pada dirinya sendiri. Walaupun dia telah mengira-ngira kemampuan Lindong dari pertarungan sebelum ini, dia masih tidak percaya dengan yang dikatakan guru besar Yan. Ziyue lebih lemah dari Lindong. Sebagai salah satu sosok master simbol muda yang terkenal di kota Yan, Ziyue selalu memiliki kepercayaan diri di tingkat tertentu. Saat ini, dia telah mencapai puncak dari master simbol segel 2 dan hanya tinggal selangkah lagi menuju segel 3. Pencapaian semacam itu merupakan hasil yang luar biasa di antara sebayanya. Biarpun dia juga mendengar berita kekalahan Wei Tong di tangan Lindong, Ziyue merasa jika faktor terbesar yang membuat pemuda itu menang adalah kekuatan Yuan Power miliknya. Walau terkesan dengan fakta Lindong berhasil mencapai Yuan dan tingkat awal di usia semuda itu, Ziyue hanya terkesan sebatas itu saja. Tak peduli seberapa kuat Yuan Power seseorang, tetap saja tidak berguna di menara Master Simbol. Di sana hanya mental energi yang kuat yang bisa dijadikan tameng. Ditambah lagi, sebagian besar perselisihan antara Master Simbol dilakukan dengan mental energi. Oleh karena itu, asalkan Lindong bisa bertarung melawan pemuda berbaju putih, Ziyue bisa melihat kekuatan Lindong yang sebenarnya. Di alun-alun, Lindong menatap pada pemuda berbaju putih yang menyeringai. Dia tahu kalau pemuda itu sengaja menantang Master Simbol Kota Yan. Kau ingin menjadi yang pertama untuk menguji kekuatan Master Simbol Kota Yan? Mendengarnya, pemuda berbaju putih sedikit menyipit, namun tidak menjawab. Alih-alih dia menyeringai dan berujar, "Bocah, tidak usah banyak omong. Kalau kau tidak berani bertarung, pergi sana. Biarkan orang dari kubumu yang lebih hebat muncul." Walaupun dia menyeringai, pemuda berbaju putih itu merasa waspada. Biarpun dia memiliki sifat angkuh, dia bukan orang tolol. Biasanya dia tidak akan datang ke daerah fraksi lain dan bersikap arogan tanpa alasan. Alasan mengapa dia melakukan hal itu sama seperti yang Lindong katakan. Dia diperintahkan untuk mencari tahu kekuatan master simbol muda yang dimiliki kota Yan saat ini. Kalau memang benar begitu, mari kita beradu. Lindong terkekeh sebelum mundur 2 langkah dan menjawab santai. Bocah, aku adalah Cao Zu dari Serikat Master Simbol Kota Api Langit. Lebih baik kau ingat-ingat namaku. Pemuda berbaju putih bicara sembari mendengus. Tapi dia adalah orang licik. Sebelum dia selesai bicara, beberapa cahaya seperti es tiba-tiba melesat dari lengan bajunya menuju ke arah Lindong. Tring-tring, Lindong tidak bergerak saat menghadapi serangan mendadak Cao Zu. Jarinya dijentikan, lalu beberapa bayangan hitam pun keluar dari lengan baju dan menghalau serangan Cao Zu dengan mudah. Para penonton akhirnya menyadari jika cahaya seperti es itu adalah 3 pedang pendek yang tajam. Pedang pendek tersebut berwarna putih sepenuhnya. Begitu putihnya, mereka seperti mengeluarkan hawa dingin. Terlebih lagi, walaupun Lindong telah membungkus proyektil penghancurnya dengan mental energi, ia masih bisa merasakan dingin menyengat dari pedang pendek tersebut. Akibatnya, Lindong merasakan sakit yang hebat. Logam es misterius. Lindong melirik ke arah 3 pedang pendek seputih salju, lalu menyadari mereka diselimuti oleh gerigi tajam. Logam es misterius merupakan logam langka dan tidak biasa, yang ditempa hanya di tempat yang sangat dingin. Logam itu memiliki ki dingin yang bisa melukai, bahkan mental energi. Lindong tidak menyangka Cao Zu memiliki harta karun seperti itu. Tak heran kenapa dia sangat sombong. Tapi, meskipun Lindong sedikit menderita karena serangan ki dingin, Cao Zu semakin bersikap waspada. Dalam sekejap, ketika kedua senjata itu saling beradu, dia terheran-heran setelah melihat mental energi yang melapisi pedang es misterius tersebut nyaris terkoyak.
Itu menjelaskan jika mental energi Lindong lebih kuat daripada miliknya. Sejak kapan ada orang yang sangat kuat di antara master simbol muda di kota Yan? Cao Zu membatin. Segera setelah itu, kilat dingin di matanya semakin terpancar jelas. 3 pedang es misterius tiba-tiba menari di udara, berubah menjadi bayangan pedang yang memuat hawa dingin Qi yang kuat. Cao Zu mengarahkan ketiga pedang itu ke arah Lindong dengan penuh tipu daya. Kelihatannya Cao Zu adalah seseorang yang ahli dalam menyerang menggunakan mental energi yang bisa mengontrol benda. Jalur yang menipu ditambah dengan Qi dingin dalam pedang, menjadikannya sangat sulit dilawan, bahkan oleh praktisi Yuan dan tingkat awal. Tapi itu sama sekali tidak memberikan ancaman pada Lindong. Dia mengangkat telapak tangannya, kemudian 10 proyektil penghancur Yuan melesat keluar, menghalangi 3 pedang es misterius milik Cao Zu dengan suara tring-trang, sehingga pedang-pedang itu tidak bisa mendekati Lindong dalam radius beberapa meter. Tingkat kontrol mental energi Cao Zu jelas lebih lemah daripada Lindong. Walaupun Cao Zu mengandalkan kekuatan Qi dingin dari pedang es misterius, dia masih tidak bisa memecahkan pertahanan dari proyektil penghancur Yuan yang kecil. Wush! Sembari menggunakan proyektil penghancur Yuan untuk menghalau pedang es misterius lawan, Lindong tersenyum pada Cao Zu. Telapak kakinya kemudian menjejak lantai. Sosoknya melesat ke arah Cao Zu seperti anak panah, sementara gelombang Yuan power yang kuat keluar dari tubuhnya. Melihat Lindong menerjang ke arahnya, Cao Zu waspada dan buru-buru menghindar. Tak lama kemudian, gelombang getar mental energi menyembur dari istana Niwan dan menerjang ke arah Lindong. Merasakan gelombang mental energi yang mendekat, mata Lindong berkedip namun tidak menghindar. Alih-alih, dia mengulurkan tangan. Sebuah Destiny Soul Symbol muncul di bawah lapisan kulit telapak tangannya. Dalam sekejap, Destiny Soul Symbol tersebut menggeliat dan berubah menjadi pusaran Soul Symbol. Bas, telapak tangan Lindong menggenggam langsung gelombang getar mental energi. Hal yang membuat Cao Zu terkejut adalah, gelombang getar itu tak hanya gagal melukai Lindong, namun juga menghilang sesaat setelah Lindong menggenggamnya. Sementara Cao Zu terkejut, Lindong merasa senang di dalam hatinya. Itu karena dia menyadari gelombang getar mental energi tersebut telah dimakan habis oleh Destiny Soul Symbol yang tersembunyi di dalam telapak tangannya. Soul Symbol ini keji sekali, sampai-sampai bisa memakan serangan mental energi orang lain dan menyerapnya untuk digunakan sendiri. Lindong terkejut dan senang di saat bersamaan. Itu pertama kalinya dia mendengar tentang Destiny Soul Symbol yang keji, mau tak mau dia pun curiga. Apakah Destiny Symbol misterius ini hanyalah sebuah Soul Symbol biasa? Rasa terkejut di hatinya tak bertahan lama karena Lindong menekan perasaan itu dengan cepat. Dia mendongak dan menatap pada wajah keheranan Cao Zu, kemudian terkekeh. Tubuh Lindong bergerak lagi dan muncul di depan Cao Zu. Pusaran Soul Symbol di dalam telapak kanannya memegang kepala Cao Zu. Cao Zu buru-buru menghindar saat melihat tangan Lindong mengayun ke arahnya. Namun, karena dia sudah tidak bisa menandingi mental energi milik Lindong, lebih mustahil lagi mau beradu Yuan Power. Kini sebelum dia bisa menghindar, Lindong telah muncul di belakang Cao Zu seperti seorang iblis, lantas tangannya menyentuh kepala Cao Zu. Saat telapak tangan Lindong bersentuhan dengan kepala Cao Zu, tubuh Cao Zu bergetar keras. Matanya dipenuhi kengerian. Cao Zu cemas kala menyadari 2 Destiny Symbol di dalam istana Niwannya mulai bergetar, kemudian mental energinya mengalir tak terkendali, sebelum akhirnya tersedot ke dalam telapak tangan Lindong. Wosh! Keadaan yang sulit ini menyebabkan Cao Zu semakin putus asa. Dalam keputusasaannya, Cao Zu pun memutar kepalanya, lantas sebuah darah, berbentuk panah, keluar dari mulutnya dan melesat ke arah leher Lindong. Di dalam panah darah tersebut terdapat gelombang Yuan Power yang sangat kuat. Itu merupakan usaha terakhir Cao Zu, dan jurus itu membuat Lindong melompat ke belakang, sehingga Cao Zu bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk melepaskan diri dari tangan Lindong. Wush! Saat Cao Zu lolos, alis Lindong terangkat. Dengan satu gerakan pikiran, sebuah mental energi yang kuat memadat di depannya menjadi 10 materialisasi jarum sukma. Dalam sekejap, mereka muncul di sekitar Cao Zu yang amat pucat. Ujung tajam jarumnya berkelip dengan cahaya kebiruan. Berhenti, aku kalah. Tubuh Cao Zu berubah kaku sembari memandang jarum panjang mental energi yang melayang di sekitarnya. Dalam beberapa menit pertarungan mereka,
dia telah dihajar habis-habisan hingga dia tidak lagi punya kesempatan untuk membalas. Bahkan pedang es misterius miliknya yang mematikan bisa dihalau dengan mudah. Sehingga, dia menyerah dan berteriak keras untuk menghindari luka fisik. Melihat pengakuan kala itu, Master Simbol Kota Yan yang mengitari mereka mendesis tak terima. Sebagian besar dari mereka menginginkan pembalasan atas penghinaan yang dilakukan Cao Zu sebelumnya. Mereka akhirnya mengejek Cao Zu, sampai pemuda itu berbalik sambil memendam amarah. Tapi sebelum benang materialisasi jarum sukma di sekitarnya menghilang, dia tidak berani membuka mulut. Di jalan setapak, Ziyue pun terkejut dengan pemandangan tersebut. Sejujurnya, dia tidak bisa memahami pertarungan itu. Biar bagaimanapun, Cao Zu adalah seorang master simbol segel 2 dan Lindong tak seharusnya bisa mendominasi total Cao Zu. Secara logika harusnya seperti itu. Jika Lindong menggunakan cara biasa, dia mungkin harus berkelahi sejenak sebelum bisa mengalahkan lawannya. Tapi tak satupun yang menyangka pusaran soul simbol Lindong yang aneh bisa menyerap banyak mental energi dari dalam istana Niwan Cao Zu dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin Cao Zu bisa melawan? Lindong tersenyum dan melirik pada Cao Zu, tapi tidak langsung melenyapkan materialisasi jarum sukma. Alih-alih dia memberi isyarat dengan tangan dan menarik kembali, tak hanya 10 proyektil penghancur Yuan, tapi juga mengambil paksa 3 pedang es misterius. Melihat Lindong mengambil pedang es misterius tersebut, pipi Cao Zu mulai gemetar. Biarlah ini menjadi hadiah kemenanganku. Terima kasih banyak. Lindong terkekeh, mengabaikan tatapan amarah Cao Zu dan menyimpan pedangnya ke dalam tas Qian Kun. Pemuda itu menangkupkan tangan pada Cao Zu, berterima kasih, lalu mengalihkan pandangan. Dia lantas melirik singkat ke arah Ziyue. Lindong pun pergi dari arena tanpa mengucapkan apapun, diiringi oleh tatapan hormat para master simbol Kota Yan.